Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 11 Oktober 2020 adalah hari Minggu biasa ke-28. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 10a. Tuhan semesta alam akan menyediakan gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini."
Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jamuan keselamatan. Ada satu istilah yang sangat familiar dalam sebuah pesta atau jamuan. Istilah itu ialah dress code, yakni semacam aturan dari tuan pesta dalam hal cara berpakaian pada pestanya. Hal ini penting untuk menghormati tuan pesta dan menjadi satu standar penting kelayakan dalam mengikuti pesta tersebut. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga dengan sebuah perjamuan nikah yang diadakan oleh seorang raja. Raja telah menyiapkan segalanya demi kemeriahan pestanya, tetapi tidak satu pun undangan yang mau menghadiri pesta tersebut. Raja murka dan membinasakan mereka. Para hamba kemudian disuruh mengajak semua orang yang ditemui di jalan untuk datang ke pesta. Namun, orang-orang itu pun diusir oleh raja karena tidak menggunakan pakaian yang pantas di pestanya. Perumpamaan ini mengungkapkan tentang keseriusan Allah yang ingin menyelamatkan manusia dan ketidakseriusan manusia dalam menanggapi ajakannya tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Allah adalah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih. Namun, hal ini tidak meniadakan usaha kita untuk selamat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penegasan Paulus ini mengajak kita untuk jangan pernah berhenti mengejar keselamatan, karena Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk itu. Usahakanlah sebuah cara hidup yang sesuai dengan ajarannya, maka kita akan dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan keselamatannya. Bertekunlah dalam menjalankan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin diubah seturut kehendak-Nya, agar kelak kita dilayakkan untuk ambil bagian dalam jamuan keselamatan kekal-Nya. Semoga demikian. Amin.